Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Allahumma thabbit janani wa athiril haqqa ala lisani wa aftah ala qulubil hadirat mustami'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif wasyarih rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulmima wa anwari ma surima wa amadda ilayna iwatihima wa ya'ti ar-rajula qad mata akhuhu wa mata abuhu wa ya'ti lan nekani lan bakal teka sapa dajjal nekani sapa dajjal wa ya'ti lan nekani sapa dajjal ar-rajula ing wong lanange qad mata kang wis mati sapa akhuhu sedulur lanange rajul wa mata lan wis mati sapa abuhu bapane rajul. Jadi Dajjal dalam memproklamirkan diri sebagai Tuhan ya, ini mendatangi seorang laki-laki di mana orang itu sudah ditinggal mati oleh saudaranya, juga bapaknya sudah mati. Setelah datang pada orang itu, fayaqulu nuli ngomong sebut Dajjal, ngomongnya ara'aita in ahyaitu akhaka wa abaka. Ara'aita anata ara'aita anata duwe pendapat sira. Ara'aita anata duwe pendapat sira primen pendapat konlen ya. In ahyaitu lamun nguripaken ingsun, kata Dajjal, wong lanang sing kakangnya wis mati, bapaknya mati, terus tekani di Dajjal, terus takon primen nggih pendapat kon wis angger aku nguripaken akhoka ing sedulur lanang sira. In ahyaitu lawan nguripaken ingsun akhoka ing sedulur lanang sira wa abaka lan ing bapak sira. Primen angger engko kae kakangmu sing wis mati tak uripna, bapamu sing wis dipendhem tak uripna maning ya. Alasta anatah ora ana sira iku ta'lamu ngerti sapa sira. Alasta anata ora ana sira iku ta'lamu ngerti sira. Ngerti apa? Anni ing satune ingsun iku rabbuka pangeranmu, pangeran sira. Primen ngero kakangnya tak uripna maning nggih, papa urip maning. Kon bisa paham yen aku pangeranmu ya. Saya Tuhanmu. Dan saya hidupkan lagi. Primen. Fayaqulu mangka jawab sapa rajul bala nggih nek saged ya sampean Tuhan kula ya gitu. Jadi diiyakan oleh orang itu karena mungkin lagi kangennya dengan bapaknya ya. Dijawab ya wis. Yang bisa berarti sampean Tuhan niku kula. Itu diiyakan. Fatamasaru mangka nuli gawe perumpamaan, gawe perwujudan
wa yatamasulu kaya perwujudan lahu maring si rajul sapa asyaitonu syaitan, perwujudan nahwa akhihi ing dalem padane sedulur lanange rajul wa abihi lan padane bapane rajul. Karena setan yang sudah jelas mendampingi Dajjal ini lalu menampakkan diri, ya, setan dengan menyerupai saudaranya yang sudah mati dan menyerupai bapaknya, langsung muncul, ya. Kakange langsung muncul, urip maning, bapaknya urip maning, kan seneng, ya. Nah, ini dalam dakwahnya seperti itu Dajjal, kemana-mana ya itu menghidupkan orang gitu loh. Lalu nanti orang yang punya hubungan famili langsung taslim mengaku Tuhan, mengaku sebagai Tuhannya gitu loh. Ini ulah Dajjal. Wa'ala Mughirah dan Cina dari saking sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an qala ngucap sapa Mughirah bin Syu'bah, qala ngucap sapa sahabat Mughirah bin Syu'bah, ma sa'ala hadun Rasulullahi anid dajjali ma sa'altuhu. Sahabat Mughirah bin Syu'bah mengatakan, ma sa'ala ora tau takon sapa hadun wong suwiji Rasulullah ing Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam anid dajjali saking masalah dajjal, ma ing perkara sa'altu kang wis takon ingsun hu ing Kanjeng Nabi. Saya belum pernah dengar ada sahabat yang menanyakan masalah dajjal. Ini sekarang saya sudah pernah menanyakan masalah Dajjal. Ini kata Mughirah bin Syu'bah. Lalu mengatakan, wa innahu lan sa'tu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi limaring ingsun. Rasulullah pernah menyampaikan kepada saya masalah Dajjal. Lalu setelah menyampaikan masalah Dajjal, beliau mengatakan ma yadurruka, ya, masalah Dajjal, ma yadurruka ora bisa gawe bahaya sapa Dajjal ka ing sira. Ketika masalah Dajjal disampaikan karena takut, lalu Rasulullah mengatakan ora usah bingung, ora usah khawatir, Dajjal tidak akan mampu membahayakan kamu, kata Rasulullah kepada Mughirah bin Syu'bah. Kultu nuli matur ingsun. Akhirnya Syu'bah menjawab lagi kepada Mughirah bin Syu'bah, mengatakan kepada Rasulullah, innahum yaquluna, indahum satune kaum iku yaquluna, pada ngomong sapa kaum. Anu Kanjeng Nabi, orang-orang pada cerita banyak bahwa inna ma'ahu jabala khubsin wa naharoma'in. Tiang-tiang pada ceritakan Nabi bahwa inna ma'ahu satuhuna iku sertane Dajjal jabala khibrin. Jabala itu dibaca nasab karena menjadi isime inna muakhir, ya, khobare ma'ahu itu muqaddam, harapan diurut nata inna jabala khubsin ma'ahu begitu, tapi ini gaya bahasanya beda, ya, khobarnya didahulukan inna ma'ahu satune iku sertane Dajjal jabala khubsin utawi sak gunung, atau opo jabala khubsin sak gunung roti, sak gunung roti atau roti sak gunung gitu loh. Roti kan gedene sak gunung.
wa naharoma'in lan sak kaline banyu atau kali sing akeh sak dawaning kali ya, banyu sing sak dawaning kali. Nanti Kanjeng Nabi terusnya Dajjal kata orang-orang banyak gitu. Mangke wis pokok teng pundi-pundi wis nggawa roti akeh, digambarkan sak gunung rotine ya, untuk dibagikan kepada masyarakat, dan membawa air banyak sekali, digambarkan di sini. Wis gampangane ora kurangan banyu lah ya, karena banyunya itu sekali ke digawa kabeh dening Dajjal. Jadi niku pripun Nabi, Dajjal bisa nggawa roti sak gede gunung ya, bisa nggawa banyu sak gede kali niki pripun iki. Kata orang banyak. Ola nulin jawab saka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa utawi kang tinutur atau perilaku Dajjal, wa utawi Dajjal iku ahwanul wi gampang. Iku ahwanul wi gampang alallahi ing atase Allah min zalika tinimbang mengkono akhwalu Dajjal, mengkono akhwalu Dajjal. Mahu jabalun ya, jabalu khubzin katanya, wa nahroma'in. Lah soal itu Allah lebih mudah dari apa yang dilakukan oleh Dajjal gitu. Ya, karena isu tentang Dajjal nggawa roti oke ya, sak gunung roti digawa misalnya ya, banyu sak akeh bisa digawa. Ini akan menarik orang-orang untuk beriman kepada Dajjal, bahwa Dajjal lah Tuhan ya. Karena saat itu lagi musim paceklik pisang ya, musim yang nggak menguntungkan lah ya, banyak orang yang nggak makan gitu, lalu Dajjal datang penyelamat. Nah ini sehingga banyak orang yang kemudian terbius untuk mengikuti omongan Dajjal, diikuti sehingga diakui oleh mereka sebagai Tuhan. Ini karena kondisinya memang lagi memprihatinkan ya. Warawala nyeritakan sobat Tirmidzi, Imam Tirmidzi an Abi Bakar Siddiqi sinarita saking sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Qala ngucap sapa Abu Bakar Siddiq, qala ngucap sapa Sayyidina Abu Bakar Siddiq ngendikane primen, haddatsana wis nyeritaaken. Ini yang cerita Abu Bakar. Haddatsana wis nyeritakan ingsun sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ad-Dajjal ing masalah Dajjal. Dari Sayyidina Abu Bakar, aku tahu ceritanya Kanjeng Nabi masalah Dajjal, tahu cerita masalah Dajjal Kanjeng Nabi maring aku. Ngendika Kanjeng Nabi, yakhruju bakal metu sapa Dajjal bi ardil masyriqi ana ing tanah bagian timur. Jadi akan muncul dari arah timur. Yuqalu kang diucapaken laha kadue ardun ardul masyriq apa Khurasanu, tanah Khurasan. Nanti akan keluar Dajjal dari arah timur di daerah namanya Khurasan. Ketika muncul yatba'uhu atau yutbi'uhu pada manut ing Dajjal, ngiring ing Dajjal sapa aqwamun piro-piro kaum. Dajjal muncul dari arah timur diikuti oleh pengikutnya yang sudah takluk mengaku sebagai hamba Dajjal, sudah mengakui bahwa Dajjal adalah Tuhan. Itu diiring Dajjal melaku diiring dening wong akeh. Kana kang ana sapa wujuhum wajah si aqwam ikwal majana al mutarraqatu
iku al-majana kayak tameng al-mutlaq itu kang dipaktu, kang dipalu. Jadi wajah mereka itu sudah apa ya, sudah kebal dengan ya, dengan keyakinan yang lain ya, jadi sudah mengikuti jejak Dajjal. Ini di wajahnya sudah tidak sama dengan wajah-wajah yang lain, sudah berbentuk aneh ya. Di sini diperhatikan al-majan tameng sing dipalu sing dipin ya. Wajahnya rusak. Jadi pengikut Dajjal itu banyak ya, tapi wajahnya wajah sudah rusak. Wa Anasin lan sinarita sing sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ngucap sapa Anas bin Malik, qala ngucap sapa sahabat Anas bin Malik, qala dawu sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatba'u manut at-dajjal ing dajjal sapa man wong mawon ya min tulisan meneng bae ya, dua caman meneng min yang meneng bergantung sing maca ya, ora protes. Yatba'u manut sapa ad-dajjal min Yahud gitu, min Yahudi asbihan saking kaum Yahudine tanah Asbihan, min Yahudi asbihana saking tanah, saking wong Yahudine atau saking pengikut Yahudine tanah Asbihan, opo sabuna 70 apane alfan ewune 70.000 orang. Dikatakan oleh Anas bin Malik, seorang bin mengatakan bahwa Rasulullah pernah bercerita bahwa nanti Dajjal dari timur itu datang diiringi oleh 70 orang, 70.000 ya. 70.000 ternyata di wajahnya itu kayak topeng sudah ya, dan rata-rata min Yahudi Asbihan, ini dari kelompok kaum Yahudi di tanah Asbihan. Alaihim iku ingatase sab'una alfan wong 70 sing melu maring Dajjal mau apa atoyali satu utawi pakaian jubah warna hijau toyalisa. Jadi 70.000 orang pengikut Dajjal itu semua seragam nganggo pakaian jubah warna hijau ya. Kayak apa coba 70.000 ya, kayak semut jubah hijau, wajahnya sudah kayak topeng, sudah ngiringi Dajjal ya. Dajjal yang kita sudah sebutkan Dajjal di sana, matane sijine orang weruh karena ada apa, kayak buah anggur ya, lalu di tengahnya tertulis kafir kan begitu ya, seperti itu. Nah, pengikutnya banyak sampai 70.000 orang ya. Rata-rata semua seragam, mengenakan seragam jubah warna hijau ya, melaku 70.000 wong kayak ngapa ya, butuh lah ini kan, sudah bikin ini, bikin gentar wong ya sudah. Kala ngendika sahabat Imam An-Nawawi, Imam Nawawi berpendapat, berkata rahimahum muka paring welas ing Imam Nawawi sallallahu ta'ala. Imam Nawawi bercerita, ceritane kala ngendika sapa qadiyat kala ngendika sapa qadiyat ngendikane primen hadhil ahaditsu allati waradat fi qissatid Dajjal
hujjatun lil madhabil haqqi fi sihhati wujudihi. Nah, ini Nawawi berpendapat bahwa Qadiyat ini pernah menceritakan, pernah berpendapat bahwa hadid ahadisu utawi iki pira-pira hadis, ini dua banyak hadis yang menceritakan tentang Dajjal seperti itu. Hadil hadis utawi iki pira hadis iku allati hadis warodat kang tumeka polati tumekane fi qissatid Dajjal dalam masalah cerita Dajjal. Hadis-hadis di atas yang menceritakan tentang Dajjal nanti akan datang ya, berbagai macam keterangan tadi iku hujjatun, jadi hujjah ya, jadi urusan diplomasi ya, hujjah petunjuk lil madhabi kaduwe madhab al-haqqi kang bener fi sihhati wujudihi ing dalam sahih wujude Dajjal, ing dalam diterimane ya bisa diterimane wujude Dajjal. Jadi hadis kata itu sebetulnya hujjah bagi madhab yang benar ya, madhab yang ahlus sunnah wal jamaah gitu loh. Itu yang punya, yang diyakini hadis tersebut oleh para pengikut madhab ya, madhab ya berarti kita ya, yang madhab Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki ya, kemudian dalam hal tauhid Abu Hasan Asy'ari, Al-Maturidi, masalah akhlak pada madhabnya mengikuti pada Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali ya, kan begitu. Itu kan ciri khas ahlus sunnah wal jamaah ya, dalam bab tauhid ikut pendapatnya Imam Abil Hasan ya, Imam Abil Hasan Al-Asy'ari ya, kemudian Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam fikih ikut 4 madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, ya, Imam Syafi'i dan Hambali. Dalam bab tasawuf ikut pandangan atau konsep-konsepnya Imam Ghazali. Itu al-sunnah jamaah ya. Ini adalah para ulama yang memegang teguh tentang hadis-hadis tentang Dajjal di atas ya. Ini sebagai pegangan, hujjah pegangan ya, bahwa kondisi Dajjal seperti itu ada nantinya ya, karena yang menyampaikan Rasulullah. Wa innahu la satune Dajjal iku saksun, sosok ya, awak-awakan seseorang. Iku saksun, awak-awakan, saksun bahasa kita awak-awakan, sosok ya, atau seseorang bi ainihi kang kelawan kahanane syakhsun atau kahanane Dajjal iku ibtala maringi cobaan, iku ibtala maringi cobaan sapa Allah Ta'ala kusala ta'ala ibadahu ing pira-pira kawulane Allah. Anane Dajjal bisa seperti itu ya, bisa njukut apa bulan dicukut seperti itu, bisa mateni apa wong mati urip maning ya, naik nginung naik panganan sepuasnya itu bisa ya. Ini sebetulnya ibtalallah ta'ala ibadahu, Allah sedang mencoba terhadap hamba-hambanya yang mukmin. Tergiur apa tidak dengan kondisi Dajjal seperti itu? Waqtaruhu ala asya'a mil maqturati, waqtaruhu nuli nguasaaken atau memberikan kuasa sapa Allahu ing Dajjal ala asya'a ing atase mampu nglakoni pirang-pirang, nglakoni suci-suci
ala asya yang nglakoni pira-pira wiji-wiji minal makturoti saking perkara kang den kuasaaken. Minal makturoti saking pira-pira perkara kang dikuasaaken. Apa rupane? Min ihya ilmaiti. Jadi Dajjal punya kemampuan seperti itu dari Allah. Memang memberikan kepada Dajjal kemampuan seperti itu ya, untuk mencoba para kaum mukminin ya, orang yang beriman kepada Allah, hamba-hambanya, coba tertarik kepada dengan kemampuan Dajjal seperti itu ya. Sementara kan sudah ditandaskan ya bahwa Tuhan kita itu tidak berwujud, tidak ada sosoknya gitu ya. Ya wujudnya Allah orang kaya wujudnya hamba itu nggak kelihatan, nggak di mana-mana, tapi ada di mana-mana ya, tidak butuh tempat kan begitu. Dan di sini ternyata ada orang mau Tuhan kok wujud orangnya loh, kelihatan kan begitu. Tuhan apa tuh kan begitu ya. Nah ini Allah Ta'ala mencoba dengan memberi kemampuan Dajjal untuk berbuat sesuatu, termasuk apa? Min ihya ilmaiti, saking bisa nguripaken wong mati. Alladzi yaqtulu kang wis mateni, alladzi yo mayit, yaqtulu kang wis mateni sapa wong hu ing mayit. Orang sudah mati, sudah terbunuh, ternyata Dajjal bisa nguripaken. Nah, ini kan satu keajaiban ya. Dulu pernah banyak pada masa Nabiullah Isa alaihissalam ya, ini Nabi Isa bisa punya mukjizat kang uripna wong, termasuk diantaranya ya, melekna wong sing matane becek nek dadi bisa ndelok. Wong mati ada suatu kejadian karena suatu hal lalu terpaksa Nabiullah Isa nguripna wong ya. Tapi kan dengan kondisi seperti itu, tanpa ya hanya beberapa kejadian saja, ternyata banyak orang yang kemudian bergeser keyakinannya dari Nabi Isa sebagai Rasul menjadi Nabi Isa sebagai Tuhan. Nah ini padahal hanya kejadian kecil ya, tidak banyak. Sementara Dajjal kan malah merajalela ya, memamerkan kemampuannya. Oke, mana ya, pokoknya mati wis ini tak uripna. Orang wis ngaku ya nyong Tuhan seperti itu. Nabi Isa sendiri nggak mengajak pada Nabi Isa, hanya kebetulan saja ada masalah keluarga mati dan kemudian dihidupkan lagi. Tapi ini ada beberapa orang yang melihat lalu jadi keyakinan, oh ternyata Tuhan ini bukan manusia begitu. Baru sekali kejadian apa ini Dajjal berkali-kali pamer kayak gitu. Jadi menghidupkan orang mati ini adalah memang Allah memberikan takdir kekuasaan pada Dajjal untuk berkemampuan seperti itu. Wa min zuhuri zahrati dunya, la saking pertelane apa keindahan dunia, keindahan dunia, wal khawsubil kesuburan tanah, wal khawsubil kesuburan tanah ma'ahu sertane Dajjal. Dajjal bisa menjuburkan tanah gersang jadi subur gitu loh. Nah ini jadi subur, masyarakat pada pacaklik dinain panganan tadi para senang daripada sejahtera desane seperti itu. Jadi Allah memberikan kemampuan kepada Dajjal seperti itu ya, manjing desa lagi pada melarat dinain di Dajjal pada sejahtera kabeh. Nah ini sehingga keindahan dunia ini dirasakan oleh orang banyak dengan adanya Dajjal datang gitu loh. Ini satu ujian kan ya, satu ujian. Apalagi kalau situasinya sangat mendukung ya. Kayak dulu peristiwa ketika gencar-gencarnya transmigrasi ya,
ketika masa Orde Baru Pak Harto ini kan menggalakkan transmigrasi dari tanah Jawa ke luar Jawa, karena memang tanah Jawa itu padat sekali ya. Padat, sementara di luar Jawa, di Kalimantan, Sumatera itu tanahnya luas, jarang-jarang yang menghuni begitu, isinya alas stok, sehingga digalakkan tentang transmigrasi. Ini tanah sekian hektar, silakan diolah sendiri ya. Tanah nanti kalau diolah jadi milik kamu, seperti itu transmigrasi. Nah, kondisi seperti itu kan sangat ini ya, sangat rawan dengan keyakinan orang, karena urip ning daerah luar Jawa tanahnya masih gersang atau subur juga seperti itu, kemudian digarap oleh keluarga yang baru transmigrasi itu di situ. Tapi kan setelah digarap selesai, padi misalnya panen ngadoling saka orang-orang ngadoling ini ya baru datang seperti itu, garap tapi orang bisa mengkontribusikan ya kemana jadi juga modalnya juga cukup banyak. Sedang prihatin seperti itu datang bantuan ya dengan kotak isinya mie kardus, kemudian minyak sekian kilo ya, sembako ya, ada beras sekian kilo diberikan. Ini kan kondisi yang lagi prihatin kan, lalu ada orang menolong seperti itu kan senang sekali. Sementara datang dari situ, yang mendatangi orang-orang itu adalah dari kaum misionaris Katolik dan Protestan, orang-orang Kristen yang datang ke situ membawa bantuan. Padahal yang transmigrasi kebanyakan orang-orang Islam. Ini kan rawan hilangnya keyakinan di sini. Ya. Lagi susah dibantu, senang. Akhirnya terus dibantu menyatu dengan mereka, tidak ke gereja ya nurut. Karena lagi butuh, orang lagi fakir, lagi miskin, butuh apa pencerahan, ada yang datang menolong. Ya. Makanya ada hadis kadal fakru ayyakuna kufran. Ya. Hampir-hampir masalah kefakiran, kemiskinan bisa membuat orang dari kafir. Ya, orang tidak punya ini kadang bisa muncul nyong sembahyang gol dino, tahajud gol wengi, Tuhan gol dino, marat baik. Nah, bisa kan muncul perubahan yang kalau orangnya tidak betul-betul imannya kuat. Nah, ini Allah Ta'ala mencoba nggak tanggung-tanggung Dajjal yang seperti itu ya, dengan kemampuan yang sangat tidak masuk akal, tapi ternyata dapat dilakukan oleh Dajjal. Ya sapane wong sih pas ceklik tanah angel ditanami, Dajjal mlebu dadi subur. Ini kan ya, sangat menarik. Itu adalah memang Allah Ta'ala memberikan kemampuan kepada Dajjal. Wa jannatahu lan ing swargane Dajjal, wa narohu lan nerakane Dajjal. Artinya Dajjal mampu menciptakan keindahan dan mampu menciptakan kesengsaraan, tergantung karena Dajjal. Wong angel-angel itu basmi gitu loh ya. Ora nurut tak melaratkan seperti itu. Wa idbai kunusil ardi wa bibai kunusil ardilan manute gudanging tanah, gudanging bumi. Wattiba'i kunusil ardi lan manute gudanging bumi yang ada kowe nurut apa kata aturan Dajjal. Bumi subur gitu. Dajjal. Wa amruhu lan merintahi Dajjal as-sama ing langit. Langit diperintahkan nurut. Udan itu loh. Antum dirayata udan apa langit.
Tadi pas nih daerah lagi wong pirang-pirang lagi butuh bantuan, tak bantu. Sing penting kok kon ngaku nyong Tuhan ya. Ki engko pengen nuruh ya. Langit udan, langsung udan. Fatum tiru mangka dadi udan so opo langit. Nah ini. Tadi langit kon udan nurut, langsung biur udan. Wal ardo lan perintah sapa dajjal ing bumi. Wal ardo lan perintah ing bumi antum bita yen ta cukul. Nah yen ta cukul apa bumi bumi ada gersang subur tulu cukul pirang-pirang tanaman ya fatum bita mangka bisa tukul apa ardu diperintah cukul bumi ini ya ana belum ana pirang-pirang itu lah. Lah sapa wonge ya dalam lagi kondisi lagi pasrah seperti itu ya, ada orang datang lalu menciptakan suasana yang indah seperti itu, kan mudah tergiur akhirnya ya, mudah tergiur. Oh, sekarang juga banyak ya yang orang Islam tapi kemudian ada apa ya, ada tendensi tertentu lalu bisa saja kemudian nggak Islam. Nah, sekarang ini lagi ramai ya yang namanya Sukmawati itu ya, Soekarno kan Islam ya, ini lagi kembali ke nenek moyang katanya, sekarang kembali ke agama Hindu di Bali ya, karena alasannya dia memang asli orang Bali, nenek moyangnya dulu tokoh Hindu di situ. Sekarang kembali katanya ke agama nenek moyangnya setelah melakukan pertimbangan, berbagai diskusi dengan kakak-kakaknya, dengan Megawati, dengan Guntur katanya, lalu Sukmawati ini kemudian sekarang masuk ke Hindu ya. Dan ritualnya resmi formal ritualnya ya. Jadi mancing Hindu atau upacara gitu loh, pembaiatan dari orang Hindu baru-baru ini ya otomatis ada hal-hal yang tendensius, otomatis nggak mungkin ya. Di sini Allah Ta'ala memberikan kemampuan kepada Dajjal berbagai macam keahlian tadi yang jelas nggak masuk akal tadi itu. Langit udan bumi tukul pelem tukulnya nurut langsung tukul. Itu kan begitu. Iya begitu kan teman-teman gitu. Tapi watakoku lan terjadi opo kullu zalika mengkono-kono kang tinukur. Kejadian tadi tentang Dajjal bisa urip nawang mati, bisa gawe udan, bisa nyuburna tanah ya. Bikudratillahi sebab kekuasaannya Allah Ta'ala. Hal itu adalah karena kudrat Allah. Allah memberikan kekuasaan kepada Dajjal seperti itu. Wa fitnatahu lan dadi wa fitnatahu lan gawe fitnah Allah maring ya fitnatihi dan fitnah Gusti Allah Ta'ala. Jadi kekuasaan Allah dan fitnah yang dimunculkan oleh Allah. Untuk apa tadi di atas dikatakan untuk mencoba hamba-hambanya itu ya. Mencoba dengan kondisi seperti itu, nacak wah beli imane kan begitu. Tapi setelah kemudian Dajjal bisa berbuat sesuatu seenaknya, summa yu'jizuhu Allah Ta'ala. Mayu juzun uli gawe apes luwih nglemahaken hu ing Dajjal sapa Allah Ta'ala ba'da zalika ing dalam masa mengkono kejadian. Setelah terjadi sekian lama, hanya 40 hari waktunya ya, singkat sekali 40 hari itu diberi kekuasaan oleh Allah untuk bisa macam-macam. Tapi setelah akhir 40 hari
Allah kemudian melemahkan kemampuan Dajjal tersebut. Jadi fala yaqdiru, sehingga orang bisa berkuasa sapa Dajjal ala qatri dzalika ar-rajuli ing atase mati mengkono-kono wong lanang. Akhirnya enggak bisa lagi Dajjal membunuh orang seenaknya, ya, wala ghairihi lan ora maring liyane rajul tidak bisa berbuat enaknya. Karena apa? Sudah dicabut kemampuannya oleh Allah Ta'ala. Wa yabtulu lan dadi batal, ora bisa berjalan opo amruhu perintah Dajjal. Akhirnya Dajjal merintah apa bae ala kasih nurut. Apa mana merintah langit kon udan, perintah wong kon iman ora gelem. Ora bisa mampu, ora mempan gitu loh. Karena apa? Segala kemampuan Dajjal sudah diambil oleh Allah Ta'ala. Setelah kondisi lemah seperti itu, fa wa yaqtuluhu nuli mateni ing Dajjal, wa yaqtuluhu nuli mateni ing Dajjal sapa Isa bin Maryam, Nabiullah Isa bin Maryam alaihi salam. Setelah itu Nabi Isa turun. Yang kita kenal dengan Imam Mahdi adalah Nabiullah Isa alaihi salam turun membunuh Dajjal. Wa yuthabbitu lan gawe netepaken, ya, netepaken mendasaraken sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala alladzina ing wong akeh amanu kang pada iman sapa ladzin bil qauli tsabiti bil qauli kelan ucapan ats-tsabiti kang tetep kang bener. Kemudian nanti orang-orang mukmin yang pernah digoda oleh Dajjal ini ternyata tetap dikukuhkan hatinya untuk tetap beriman kepada Allah. Kecuali yang lemah-lemah pada ikut tadi, ya, rombongan Dajjal dengan warna apa seragam hijau-hijau. Nah ini yang imannya lemah. Tapi yang kuat tetap Allah Ta'ala tetap yutsabbitullah ala dzamur bil qouli tsabit. Lah cerita kayak gini ini tentang Dajjal tadi, hadza utawi ki hujjah, ya. Hujjah terjadinya Dajjal yang seperti itu iku madhabu ahli sunnati, madhabe ahlu sunnah, konsep ahlu sunnah wal jami'il muhaddisina lan konsebe sekabehane ahli hadis wal fuqaha'i lan piro-piro ahli fikih. Ini adalah hujjah, konsep-konsep yang diikuti dan difatwakan oleh mazhab ahlu sunnah jamaah, ulama hadisin dan fuqaha. Khilafan hal berbeda, nulayani khilafan hal nulayani berbeda liman kadwe kaum angkaro kang ora percaya sapa manhu ing berbeda dengan kelompok-kelompok tertentu yang tidak percaya Dajjal akan datang. Itu ada. Siapa? Minal khawarij, nyatanya saking kelompok khawarij. Ini yang disponsor oleh Ibnu Muljam, pembunuh Sayyidina Ali, ya. Khawarij ini nggak percaya ada Dajjal turun nanti, karena sudah kukuh keyakinannya bahwa dialah kelompok yang paling benar dari yang lain, semuanya salah. Sing ora nurut Khawarij pateni, begitu. Dan sekarang Khawarij banyak di Indonesia, sudah muncul di Indonesia. Yang suka demo itu Khawarij. Jadi kalau tidak ikut dengan kelompok mereka sudah mateni, gitu loh. Membukalah. Wal Jahamiyati lan kelompok Jahamiyah, wa ba'dil Mu'tazilati lan sebagian kelompok Mu'tazilah, Jahamiyah, Khawarij ini nggak percaya dengan apa yang Dajjal nanti membodohi neraka. Dajjal ya yang nanti katanya ada matahari dari barat itu bukan bentuk manusia, katanya bukan Dajjal. Ya, siapa saja yang ganggu orang Islam untuk tidak Islam ya Dajjal namanya begitu. Jadi bukan sosok Dajjal seperti itu, bukan katanya ya mereka itu. Termasuk kayak nanti matahari dari barat muncul, bukan matahari, paling-paling budaya barat, nah seperti itu.
percaya bahwa nanti ada dajjal yang seperti itu atau kafir itu nggak masuk. Padahal ya sama dengan kita pakaiannya macam ombro-ombro, kotaknya pada baik, tapi konsepnya berbeda. Karena dulu pada waktu Rasulullah Muhammad SAW masih hidup saja kan ya, pakaiannya pada baik. Pakaiannya Abu Bakar Siddiq yang sahabat Nabi, taruh pakaiannya Abu Jahal sing kafir pada baik persis sama, nggak beda. Udeng-udengan ya kafir, udeng-udengan ya, soban, jubah sama ya. Di Arab dulu itu masa Rasulullah, wong kafir wong Islam sama pakaiannya persis ya. Ya, kayak saya ini Anda bisa melihat di Saudi Arabia kalau haji yang mana itu sama pakaiannya wong alim, wong biasa, pakaiannya polisi sama persis, nggo sorban kabeh ya. Nggone igal kabeh. Polisi pakai igal, pakai sorban ya. Nah ini sama pakaiannya di Arab. Mereka mengatakan bahwa jubah dan udeng-udeng ini adalah budaya Arab ya. Bukan pakaian asli muslim seperti itu ya. Bukan, tapi budaya Arab seperti itu ya. Indonesia kan sing udeng-udeng terbatas ya. Ya santri ya orang udeng-udeng ya. Santri nggak suka udeng-udeng kok tasbih ngono ya. Santri anu kok di lagi anu kurang ini, kurang sehat nih ya. Jadi yang tidak percaya adalah kelompok Khawarij, Jahamiyah dan kelompok Mu'tazilah ini. Wa maddabatu wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.